Cek cek Postat. Ngobrol asik statistik. Selamat datang di Postat, ngobrol asik statistik. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah berhadir dengan kami di sini, Koordinator Program Studi Statistika Ibu Dewi Anggraini PhD. Beliaulah yang menginisiasi program Postat ini. Mudah-mudahan ini jadi wadah kita bertukar pikiran ya Bu ya. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Beliau tadi sudah saya sampaikan bahwa merupakan koordinator program studi statistika periode tahun 2020 sampai 2024 Ibu ya. Betul. Betul. Dan beliau merupakan doktor pertama di di bidang keilmuan statistik, khususnya biostatistik dan epidemiologi di Fakultas FMIPA Universitas Lambung Mangkurat pastinya. Dan beliau banyak prestasi beliau gitu ya. Nanti kita akan sedikit-sedikit ngobrolin terkait jati diri beliau seperti apa. Dan yang pastinya beliau juga sebagai pengantar akreditasi pertama program studi statistika hingga mencapai di akreditasi baik, dan mudah-mudahan ini juga di bawah kepemimpinan beliau program studi statistika juga lagi dalam tahap perencanaan reakreditasi dan mudah-mudahan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi ya Ibu ya ke Amin. depannya. Oke. Tadi selamat datang Ibu Dewi Anggraini. Selamat pagi Bapak. Pagi, Terima Bu. kasih Iya. sudah mengundang saya. Iya, baik. Kabarnya gimana Ibu? Alhamdulillah baik Pak, meskipun ya begitu deh ya Pak ya, kita banyak Iya, kegiatan. betul sekali Ibu. Apalagi sudah mulai perkuliahan. Oke, nggih. Jadi Betul. ya antara perkuliahan dan juga kegiatan lainnya yang sifatnya Iya. administratif tentu harus dilaksanakan juga. Iya, kewajiban Tridharma ini Bu ya. Betul sekali. Oke, baik Ibu. Tadi sempat kasih pengantar Bu. Ini kita mau gali-gali Ibu dulu ini. Profil hidup Ibu dulu Saya nih. digali ya. Iya, betul sekali Bu. Mungkin boleh cerita Bu terkait historical pendidikan Ibu dulu. Oke, baik. Saya menempuh pendidikan sarjana itu di program studi matematika, Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Jadi alumnus ya? alumni pertama Alumni pertama dari Fakultas MIPA, terutama di program studi matematika. Jadi saya juga berterima kasih kepada program studi matematika yang sudah berhasil menjadikan saya gitu ya salah satu alumni yang alhamdulillah dalam jenjang karir kita boleh dibilang sukses. Kemudian saya melanjutkan program master atau magister itu di RMIT University Melbourne Australia dengan beasiswa Bapak. Jadi kalau biaya sendiri kayaknya nggak mampu deh keluar negeri. Jadi beasiswanya pakai beasiswa Australian Partnership Scholarship waktu itu APS tahun 2027. Kemudian saya selesai itu akhir 2028 karena mulainya awal 2007. 2008 Bu ya maksudnya. Jadi masuk 2007 awal, Januari, selesai Desember 2028. 2008. Ya betul. Oke. Oh berarti ini maunya Ibu, mau nanti masa depan sekolah lagi gitu. Iya, Ibu visioner ya Bu ya. Jadi kayaknya demen sekolah deh kayaknya Pak daripada di sini mungkin. Tapi harus balik karena sekolah harus balik. Dan salah satunya juga yang ditanyain ketika beasiswa adalah setelah selesai sekolah itu harus kembali untuk mengabdi dan membawa ilmu dari sana untuk kemajuan bangsa Indonesia tentunya dan di mana kita bekerja. Nah, baru setelah itu saya menempuh pendidikan doktoral kembali ke universitas awal di saat saya menempuh magister, yaitu RMIT University. Kayaknya cinta banget sama RMIT University dan kebetulan juga supervisornya masih yang sama. Gitu. Dan sampai saat ini pun kita masih menjalin hubungan kerjasama dengan beliau dan juga RMIT tentunya. Itu. Di ini Bu ya, di lingkup kampus ya, baik itu pelaksanaan Tridharma. Iya. Jadi kalau sekarang kita masih menjalin kerjasama di bidang penelitian dan publikasi dengan beliau, dan beliau juga terlibat dalam proses pengajaran Pak di beberapa mata kuliah terutama di statistika kendali mutu. Oke, baik. Itu tadi ya terkait profil historical pendidikan beliau, bahwa sebagai alumnus pertama Bu ya untuk program studi matematika di Fakultas MIPA ULM, dan akhirnya beliau
memang hatinya di ULM sehingga tetap kembali ke ULM Betul. di sampai pengabdiannya sampai sekarang gitu Ibu. Iya, bahkan sekarang bisa memimpin kami di program studi statistika hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya Bu ya pastinya. Amin, pastinya tentu dengan kerjasama yang baik ya. Oke, baik. Kita semua. Oke. Baik Ibu, mungkin tadi terkait profil Ibu dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Ibu adalah koordinator program studi statistika. Nah, ini kesempatan bagi kita Ibu ya untuk promo juga nih ke khalayak di luaran sana, khususnya untuk calon-calon statistisi Indonesia yang pastinya yang dilema apalagi ini bulan-bulan dilema mereka Oh untuk iya, menentukan, aduh betul. mau lanjut ke mana ini, seperti itu Ibu. Dan boleh cerita nggak Ibu terkait mungkin statistika itu seperti apa dari mulai berdirinya sampai saat ini? Baik. Pada awalnya mungkin saya juga waktu itu masih sedang sekolah ketika program studi statistika berdiri ya Pak. Jadi saya kembali dari sekolah S3 itu tahun 2019. Oke. Nah, saat itu masih koprodi pertama ya Pak, Iya, yang dipimpin oleh Pak Pak Oni Oni Susanto, yang mana beliau sekarang home base-nya ada di program studi matematika. Nah, jadi sejarah berdirinya program studi statistika itu sesuai dengan SK pendirian dari Kemenristek Dikti pada tahun 2017, tepatnya tanggal 13 Juni 2017, sekitar kurang lebih hampir 6 tahun yang lalu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai proses akreditasi saat usianya kemarin hampir 4 tahun kalau tidak salah, sehingga kita memperoleh akreditasi baik di tahun 2021 berdasarkan SK Ban PT. Jadi tepatnya itu di tanggal 2 Juni 2021 kita sudah mendapat akreditasi baik karena waktu itu masih belum ada lulusan. Iya. Sehingga menurut asesor nilai itulah yang menyebabkan mungkin akreditasi kita cukup baik dulu gitu. Iya, betul. Nah, insya Allah rencananya kita akan coba reakreditasi lagi sih Pak nanti ini dan mulai berproses saat ini juga karena tidak mungkin kita akan melakukan reakreditasi dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi persiapan itu perlu dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin bisa sampai 2-3 tahun sebelumnya bahkan ya, karena banyak hal yang kita harus persiapkan dalam pengisian instrumen akreditasi nanti. Dan khususnya untuk mendapatkan nilai optimal juga Bu ya. Iya, tentunya kita mengharapkan nilainya lebih optimal agar juga nantinya menunjang para lulusan dan alumni kita ya dalam mencari pekerjaan, di mana juga mereka melihat akreditasi seperti itu. Tuntutan lapangan Bu ya. Betul, walaupun tidak semata-mata itu juga, ada beberapa mungkin marketplace yang tidak, ya mereka hanya melihat itu sebagai mungkin legalitas dokumentasi, tetapi juga mereka lebih melihat kemampuan si personil atau alumninya. Nah ini Bu, mumpung menyinggung terkait alumni Bu. Betul. Tadi kan di awal pada saat akreditasi belum ada alumni. Iya. Dan itu di tahun 2021. Nah sekarang kan sudah 2023 ini Bu. Betul. Nah otomatis kan sudah sekitar kurang lebih 2 tahun mengeluarkan alumni atau meluluskan alumni. Ya. Nah potensi apa sih Bu dalam statistik ini dan prodi statistik khususnya untuk ini mungkin untuk gambaran juga calon-calon statistisi yang mau daftar ke kita ini Bu, profil lulusan dari program studi statistika ini kemana aja gitu Bu? Jadi kita secara umum itu ada 3 ya profil lulusannya, yaitu data scientist, data analis, dan peneliti. Mungkin di zaman sekarang sudah banyak ya istilah big data, data analis, data scientist seperti itu, dan memang ini menjadi ranah bidang kita juga gitu. Sehingga kemarin ketika kita telah melakukan revisi kurikulum dan ini juga diperbaiki terkait profil lulusan ini, sehingga profil lulusan kita ada 3, yaitu data analis, data scientist, dan peneliti. Kemudian untuk penjaringan ini Bu, untuk menggali informasi penyerapan dari lulusan kita sendiri Bu, maksudnya di bidang apa aja mereka yang sudah sekarang yang sudah memang bekerja seperti itu, sehingga nanti ini juga jadi tolak ukur bahwa lulusan kita itu bisa diserap oleh stakeholder khususnya atau lapangan pekerjaan pada umumnya.
Jadi sampai dengan kemarin ya 27 Februari 2023 jumlah alumni kita mencapai 54 orang. 54 orang. Oke. Dan yang sudah bekerja hampir 60-70% itu diserap di instansi baik pemerintahan maupun swasta, dan sisanya itu mereka berwirausaha. Mungkin mereka bisa menjadi freelance data analis seperti itu tanpa terikat dengan industri ataupun instansi tertentu. Nah, selama ini mereka ada yang bekerja memang di perusahaan tambang, ada juga di industri dan BUMN, di bank BRI juga ada seperti itu, dan juga ada beberapa yang memang melakukan profesinya gitu ya, sebagaimana tadi yang kita sudah sebutkan sebagai data analis ataupun risk analis di suatu instansi atau industri. Oke, berarti artinya tidak perlu khawatir Bu ya, lulusan statistik mau kerja apa gitu ya, karena kita tahu bahwa statistik sebenarnya sifatnya luas, hampir ke semua bidang semua gitu bidang Bu, ya. itu sepertinya terjamahi, artinya itu ya statistika itu luas dan fleksibel gitu. Di berbagai bidang juga diperlukan, karena pastinya di berbagai bidang punya sesuatu yang bisa dijadikan informasi bermanfaat atau data itu yang tadi yang menjadi bekal kita untuk bisa mentransformasikannya gitu ya menjadi informasi. Dan sepertinya tadi juga mahasiswa kita itu dibekali dengan cara berintrapreneur tadi Bu ya, sehingga mereka bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Betul. Gitu, jadi dengan mereka biasanya di perkuliahan juga kita sudah mulai juga melatih mereka menjadi entrepreneur seperti itu melalui digital entrepreneur juga ataupun melalui biro data statistik juga nantinya. Mungkin nanti juga ada ininya ya momennya sendiri. Okay. Oke Bu, tadi terkait kita bahas sudah alumni gitu Bu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan seberapa peminatan untuk program studi statistika sampai saat ini seperti apa ya Bu ya, antusias dari kita tahu ya, mungkin sekedar informasi bahwa program studi statistika di ULM ini merupakan program studi statistika pertama yang ada di Kalimantan Selatan Ibu yang khususnya, bahkan kalau di regional Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah memang di ULM ini pertama kali ada program studi statistika. Nah, itu antusiasme atau keterminatan terhadap prodi kita seperti apa Bu selama ini? Selama ini sih alhamdulillah ya, peminatan itu trennya meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya, kita mungkin banyak juga gitu tantangannya terkait mungkin pesaing-pesaing dari prodi statistika sendiri, terutama yang di luar Kalimantan, seperti itu. Jadi peminatannya secara umum memang bagus gitu ya. Tentu saja harus dibarengi dengan sosialisasi dari program studi statistika sendiri, dan juga nantinya bagaimana program studi statistika ini mampu menunjukkan gitu Pak nilai jualnya ke masyarakat, sehingga mereka juga ngerti gitu masuk ke program studi statistika buat apa gitu kan. Jadi kita tidak hanya berdiam diri gitu untuk bisa menarik perhatian dari dari siswa-siswi sekolah menengah atas. Oke Bu. Nah, lanjut ini Bu. Ini mungkin menjawab saya agak sanksi sih Bu ya. Maksudnya banyak ini keterkaitan bahwa keterminatan program studi statistika itu apakah hanya terbatas untuk siswa-siswi yang memang punya kemampuan di bidang MIPA saja Bu? Ataukah memang untuk misalnya di bidang sosial atau istilah kerennya di level SMA itu IPS gitu ya, atau bahkan ada kejuruan dan lain sebagainya, apakah masih ada peluang itu Ibu untuk bisa gabung dengan program studi statistika Ibu? Saya juga baru mendengar kemarin ya Pak ya, saat rapat kerja dengan rektor, itu wakil rektor bidang akademik itu ada menyebutkan bahwa memang mungkin di tahun ini itu sudah mulai lintas bidang untuk bisa mendaftar sebuah jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Namun tetap saja nanti akan ada alat saring untuk bisa kita juga ibaratnya mempunyai standar
masukan, baik, ibaratnya baik. seperti itu. Karena tidak mungkin semua mungkin bisa masuk, akan Iya. tetapi jika saringan tersebut mereka bisa memenuhinya, mengapa tidak gitu. Karena juga sekarang sistem Merdeka Belajar, Belajar, kampus betul. Merdeka juga ya. Iya. Jadi mungkin diberikan kesempatan bagi mereka yang memang punya passion di bidang statistika. Walaupun backgroundnya atau nantinya penjurusan di sekolah menengah atas itu bukan dari MIPA. Oke, betul. Nah, akan tetapi mereka juga harus bisa memenuhi nanti entah itu passing grade ataupun alat tadi, Iya. alat Seleksi tadi Bu seleksi ya. saringannya tadi yang Oke. akan dilakukan mungkin di program studi atau jurusan tertentu melalui universitas yang dituju. Oke, seperti baik. itu. Baik, ini merupakan berita baik Ibu ya. Jadi nanti jangan khawatir untuk teman-teman calon statistisi yang mungkin basically-nya bukan dari MIPA Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa betul-betul terrealisasi sehingga banyak yang bertanya-tanya bahwa kira-kira orang atau siswa sosial bisa nggak sih statistik gitu ya. Dan mudah-mudahan ini merupakan secercah harapan ya bagi teman-teman yang memang dari background sosial tetap bisa gabung dengan program studi statistika. Yang penting tadi punya niat dan passion yang Iya, kuat betul, gitu. Jadi betul. belajar itu sepanjang hayat sih Pak Iya, ya. betul Ibu. Oke, kemudian ini Bu, tadi kita sudah bahas terkait alumni, kemudian profil lulusan, bahkan alumni yang sudah bekerja dan bahkan sampai bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri dan keterkaitan kepeminatan Ibu ya, peminatan dan ini Bu, selanjutnya keterkaitan yang sudah masuk, yang sudah tersaring dan terjaring dari awal pembukaan hingga saat ini untuk jumlah mahasiswa sendiri Bu. Untuk Sampai program saat studi statistika. ini itu ada sekitar 214 mahasiswa yang 200. aktif ya di program studi statistika Fakultas MIPA Universitas Bangpura. Oke, baik. Ini Bu, mungkin bertanya-tanya nih dari 200 sekian tadi, untuk kuota tersendiri Bu, apakah program statistika itu ada kuota tertentu sehingga dari pembukaan sampai kita saat ini total mahasiswanya 200 sekian tadi Bu. Kalau bicara kuota per tahun memang ada. Jadi kalau kita lihat itu kuotanya 50 orang per 50 tahun. orang. 50 orang. Iya. Dan kalau peminatannya Iya, kemarin memang ada harapannya Bu ya. disarankan dari hasil audit mutu internal juga sih Pak, bahwa kita bisa meningkatkan kuota tersebut. Tapi tentu saja kita harus mengikuti aturan yang berlaku Iya, ya. betul, Jadi mungkin betul, nanti usulan tersebut dilakukan oleh tingkatan yang lebih atas lagi, Atas mungkin lagi. fakultas ke universitas. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. lebih, iya. Dengan antusiasme yang ya sebelum-sebelumnya meningkat dan mudah-mudahan kuotanya bisa nambah Bu. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Harapannya. Oke, baik. Keterkaitan ini tadi Bu, kita sudah bicara lulusan, alumni, mahasiswa, peminatan dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke ininya Bu. Tadi profil statistikanya sudah sedikit gitu. Iya. Nah, kita masuk ke sebenarnya statistika ini Bu. Untuk khususnya program studi statistika ini apa sih Bu visi dan misinya? Oke. Visi dan misinya tentu saja kita sebagai salah satu penyelenggara ya perguruan tinggi, bagian dari penyelenggara perguruan tinggi tentu saja tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi program studi statistika visinya juga menunjang kegiatan tersebut guna nantinya bisa berdaya saing baik secara nasional dan juga internasional di tahun 2025 sih. Sudah ada target tuh ya. Oke, gitu ya. Visinya. Insyaallah kita terrealisasi. Dan ini beberapa sudah kita wujudkan sih sebenarnya. Wow. Contohnya ya, Bu, mungkin contohnya Bu. Ada mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional, sudah mulai ada yang mengikuti ajang-ajang kompetisi internasional. Kemudian juga dari SDM tenaga pendidik dosennya juga ada yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri, baik itu kolaborasi riset ataupun publikasi. Ya sudah mulai mendunia sih Pak, walaupun belum sepenuhnya gitu, tapi kita bertahap, nggak mungkin ya baru terus langsung bisa heboh gitu. Tapi mudah-mudahan sesuai misi 2025 kita tembus ya Bu. Insyaallah. Amin. Nah, selain juga mengarah ke tadi ya Bapak visi, nah misinya itu penjabaran dari Tridharma perguruan tinggi sendiri. Jadi kita melakukan pengajaran yang tentunya
kita mengharapkan kualitasnya juga yang sesuai dengan SNDikti, Iya. kemudian juga sesuai dengan standar asosiasi profesi kita Iya, gitu betul. ya. Dan juga harapannya bisa berstandar internasional ke depannya. Kemudian juga kita melakukan kegiatan bidang penelitian, kemudian juga layanan layanan terhadap masyarakat, baik itu dalam bentuk macam-macam sih, dalam bentuk layanan data ataupun juga hal lain yang sifatnya lebih ke problem solving. Jadi misalkan masyarakat mempunyai permasalahan yang memang berkaitan dengan bidang kita, itu kita coba untuk berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat dan membantu sehingga permasalahan tersebut bisa paling nggak teratasi. Minimal kita punya kontribusi kecil buat mereka seperti Iya, itu. betul. Jadi itu sih Pak visi misi program studi statistika. Baik, itu berarti visi dan misinya Bu ya. Dan tadi juga sudah disebutkan beberapa pencapaian visi dengan Iya, proses mudah-mudahan di tahun 2005 kita tercapai 100% Bu ya. betul. Ketercapaian visinya tadi. Kemudian keterkaitan ini Bu, kita tahu Bu ya di perguruan tinggi atau bahkan di level terendah atau level paling bawah adalah program studi sebagai ujung tombak Iya. penyelenggaraan Tridharma ini Bu. Mm-mm. Dan kita tahu proses di dalam penyelenggaraan ini selalu ada perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi baik itu di level paling bawah di program studi bahkan sampai kementerian nih. Bahkan Betul. kalau tidak salah satu program yang memang lagi dicanangkan oleh pemerintah adalah MBKM ini Bu Betul. ya. MBKM ini dan kita tadi program studi statistika di tahun 2017 dan itu belum ada program Belum. tersebut. Dan bagaimana sih Bu cara program studi ini untuk beradaptasi dengan inovasi-inovasi baru sehingga dalam penyelenggaraan Tridharma ini kita masih bisa mencoba mengoptimalkan apa yang ada baik itu SDM, baik itu terhadap mahasiswa untuk menunjang program-program ini. Oke. Baik. Sebenarnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini saat pertama kali diluncurkan mungkin banyak pro kontra. Iya, Sampai saat betul. ini pun gitu Iya, ya Pak betul, masih betul, ada Ibu. yang mungkin bisa menerima gitu ya. Jadi kembali lagi sih bagaimana kita menyikapi sebagai apa ya ibaratnya sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita juga patut untuk menjalankan apa yang memang sudah ditetapkan oleh kementerian. Dan intinya memang program MBKM sebenarnya baik. Mereka ingin agar mahasiswa ataupun siswa di sekolah menengah pertama dan atas pun juga udah mulai berlaku Iya, itu kan betul. ya. Di Jadi sekolah sudah ada. di sekolah-sekolah sudah ada gitu. Jadi mereka itu diharapkan mampu untuk juga bisa belajar di luar bidang mereka. Karena nanti ke depannya bisa jadi mereka menjadi entrepreneur yang mewajibkan mereka ataupun mereka harus punya minimal kompetensi tertentu, bidang tertentu, nggak hanya bidang statistika misalnya. Nah, terkait hal tersebut maka program MBKM ini memfasilitasi untuk mereka bisa belajar di luar kampus. Nah, kalau bicara bagaimana kita bisa menyikapi ataupun menerima dan melakukan konversi sebagainya, itu kita kaitkan lagi dengan memang capaian lulusan. Capaian lulusan dari program studi statistika apa gitu ya. Nah, kita coba sesuaikan. Jadi di program studi statistika memang mencoba memfasilitasi mahasiswa-mahasiswanya yang memang ingin mengikuti kegiatan MBKM. Karena di sini juga kegiatan MBKM itu sifatnya opsional terhadap mahasiswa. Jadi bagi mereka yang memang ingin berkegiatan di luar kampus itu kita fasilitasi. Akan tetapi bagi mereka yang hanya ingin di dalam kampus juga tetap difasilitasi gitu. Jadi sifatnya tetap melayani mahasiswa, tidak juga memaksakan. Intinya kebebasan memilih. Iya, kebebasan memilih dan kita sebagai program studi sebagai unit penyelenggara pendidikan ya harus memfasilitasi mereka bagaimana agar mereka mampu melaksanakan kegiatan MBKM tersebut gitu. Tentu saja dengan pemantauan dan monitor dari dosen-dosen di prodi yang memang mungkin pemegang mata kuliah tertentu yang ada di prodi sehingga nanti ketika mereka melakukan kegiatan MBKM dan saat konversi itu sudah ada komunikasi terlebih dahulu
Jadi tidak ada yang tiba-tiba muncul minta konversi gitu ya. Iya. Nah, itu sudah dibicarakan di prodi juga. Jadi peran antara dosen penasihat akademik, kemudian juga mahasiswa yang bersangkutan serta koordinator program studi, dan satu lagi di program studi itu ada tim divisi pendidikan dan kurikulum, itu yang memegang peran-peran penting ya dalam proses MBKM ini. Nah, sekarang juga ditambah ada tim MBKM fakultas di mana ada wakilnya di setiap prodi. Jadi prodi kita juga punya. Jadi harapannya komunikasi yang baik itu harus terjalin gitu di awal mula kegiatan MBKM itu berlangsung, sehingga di akhir itu tidak ada lagi yang bingung gitu. Gimana cara konversi, mahasiswa juga tidak bingung apa yang mereka lakukan, dan mereka juga bisa mendapatkan hak-haknya untuk bisa dikonversi ke mata kuliah yang memang ada di program studi statistika. Baik Ibu. Kalau keterkaitan ini Bu, tadi kan artinya prodi tidak membatasi atau bahkan membebaskan mahasiswa untuk memilih mengikuti ataupun mengikuti program MBKM ini di luar ataupun di dalam Betul. masih di dalam instansi kita sendiri. Betul. Nah, berarti keterkaitan dengan antusiasme mahasiswa tersendiri Bu terhadap program MBKM ini khususnya untuk program statistika seperti apa Bu? Mungkin di awal MBKM mereka masih bingung, dosennya juga masih bingung, Iya, prodinya betul. juga, saya Iya, juga betul sekali, betul. nggak hanya kita yang bingung, Iya. atasannya juga bingung. Jadi mahasiswa waktu di awal itu jumlahnya masih lumayan kecil. Nah, Iya. tapi seiring dengan berjalannya waktu dan ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti MBKM dan mereka menjadi alumni dari program-program MBKM, tentu mereka menceritakan pengalaman mereka ke adik-adik tingkat mereka, sehingga sekarang jumlahnya lumayan sudah meningkat dan mereka antusias terhadap kegiatan MBKM. Bahkan ada yang udah MBKM mau MBKM lagi gitu ya. Iya, Terus betul, kita betul. peringatkan aja bahwa waktu dia udah cukup dan segera untuk menyelesaikan tugas akhir gitu ya, sehingga jangan sampai program MBKM itu malah memperlambat masa studi. Harapannya program MBKM bisa menjembatani agar mereka bisa lulus tepat waktu, bahkan bisa lebih cepat gitu. Iya, sehingga nanti masa studinya juga kan baik, rata-rata masa studi kita. Oke Bu, kalau kita bicara masa studi ini keterkaitannya dengan banyak indikator yang penilaian Bu ya. Ya, betul. Baik itu bagian dari penilaian akreditasi khususnya. Ya. Jadi itu jadi target juga untuk memaksimalkan poin yang sebelumnya belum kita bisa penuhi gitu Bu ya. Sehingga harapannya ke depan ini juga jadi bagian yang bisa dioptimalkan untuk penilaian kita. Nah, kemudian ini Bu, keterkaitan apalagi kan ini juga ada masih berkaitan dengan hal-hal baru atau sebenarnya sudah ada cuman dengan istilah baru itu Bu ya. Nah, bagaimana di program studinya keterkaitan tadi sempat menyinggung capaian lulusan dan lain sebagainya, bahkan ini kan berkaitan dengan kinerja Ibu. Apalagi sekarang kinerja suatu penyelenggara pendidikan khususnya di program studi itu ada yang istilahnya indikator kinerja umum atau biasa disebut IKU gitu Bu. Nah, itu bagaimana Bu untuk beradaptasi untuk itu dengan apalagi ketika kita sudah merencanakan sesuatu tiba-tiba dengan adanya pembaharuan baru untuk adaptasinya itu seperti apa? Betul. Jadi memang tidak bisa dipungkiri peraturan demi peraturan, kebijakan demi kebijakan itu selalu berubah ya, sejalan dengan seiringnya waktu lah seperti itu. Bahkan ada yang tiba-tiba. Jadi kita harus bisa juga beradaptasi dengan peraturan maupun kebijakan tersebut. Terkait IKU tadi, kita memang mencoba beradaptasi cepat dengan itu, sehingga dalam perencanaan tahunan program studi itu kegiatan-kegiatannya juga merujuk kepada capaian IKU tersebut. Jika dilihat dari target-target IKU, memang kita sekarang bekerja ataupun melakukan kegiatan itu jangan sampai tidak ada hasil. Jadi kegiatan ataupun program yang kita laksanakan harapannya itu ada output dan outcome yang bisa menunjang proses akreditasi program studi, pencapaian IKU, maupun juga audit mutu internal sendiri. Nah, kedepannya juga bisa menjadi nilai tambah untuk program studi statistika sih sebenarnya. Jadi kadang mungkin kita bisa melihat itu sebagai beban sebenarnya, beban yang kita harus bisa capai. Tapi kalau kita sudah menjalani, kadang kita mikir benar juga ya, ini bagus sebenarnya. Jadi tidak semua kebijakan, peraturan yang mungkin perubahannya secara tiba-tiba mendadak itu semua negatif.
Jadi bagaimana kita melihat dari dua sisi gitu. Jadi tidak harus melihatnya dari satu sisi aja. Meskipun ya kadang yang kadang bikin bingung itu kadang karena sifatnya yang tiba-tiba dan segera gitu. Iya, Nah, betul kalau betul, di Bang. sini kan memang sudah kayaknya budaya segera gitu ya. Deadline juga tinggal Iya. tinggal beberapa hari Iya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke setelah kita punya pengalaman, misalnya di tahun ini pengalamannya begitu, berarti tahun depan kita coba rencanakan. Kalau misalnya itu sudah bersifat rutinitas gitu, Pak. Misalnya kayak lomba mahasiswa gitu. Rutinitas kan itu biasanya setiap tahun ada. Nah, dan kita bisa estimasikan waktu tersebut sehingga kita bisa mempersiapkan, ya mencobalah mempersiapkan mahasiswa itu lebih dini lagi agar mereka cukup cukup waktu untuk persiapan gitu. Ya untuk bisa hasilnya maksimal tentunya. Oke. Itu mungkin Bu ya, cara beradaptasinya Iya, dan untuk langkah-langkah program studi sendiri Bu. Jadi kalau kita bicara IKU tidak terlepas hampir semua aspek ya Bu ya, betul. baik itu dari level akademiknya, kemudian SDM-nya, bahkan bagaimana cara kita mengumpulkan apa sih luaran-luaran yang sudah dicapai, baik itu Betul. tadi dari hasil prestasi, penelitian, kemudian pengabdian Betul. dosen atau mahasiswa yang sudah Betul. dilakukan dan lain sebagainya tadi Bu. Apakah di prodi sendiri sudah ada pembagian job list atau job desk bagi agar lebih rapi, kan kita nggak, kan kita tahu Bu, dosen itu punya beban masing-masing Betul. dengan Betul. selain Tridharma mereka juga dituntut untuk bisa beradaptasi juga Betul. dengan peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang Mm. baru yang sempat kita bahas terkait Betul. MBKM bahkan sekarang di IKU itu. Betul. Nah, untuk program studi statistika bagaimana Bu untuk Iya. mensiasati hal tersebut? Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali ditempatkan atau mempunyai home base di program studi statistika. Karena kenapa? Karena saya mempunyai kolega, teman-teman dosen maupun tenaga kependidikan yang luar biasa mau bekerja sama gitu, Pak. Tanpa pamrih lagi kalau saya boleh bilang. Karena tujuan saya juga untuk bisa memberikan ilmu, juga sharing pengalaman terkait kepemimpinan. Agar nanti kalau saya nggak jadi koprodi lagi gitu ya, jadi Iya. teman-teman itu juga udah bisa dengan kita berbagi job ataupun berbagi tugas gitu. Iya, betul. Jadi bukan berarti saya lempar tugas begitu, tetapi dengan saya berkoordinasi dan membagi di program studi statistika itu ada beberapa divisi, karena kemarin itu juga inisiasinya terkait pengisian instrumen akreditasi yang 9 standar. Iya. Nah, di situ ada beberapa bidang, sehingga kalau misalkan itu ada yang mengkoordinir di prodi, harapannya ke depan pada saat reakreditasi itu tidak lagi sibuk, pusing, ataupun Iya, betul gegabah dalam mencari data. Betul Dan sekali. data itu harus memang dikoleksi secara rutin per semester ataupun tergantung nanti data apa itu dikoleksinya secara rutin. Sehingga ketika reakreditasi nggak gelabakan lagi nyiapin data. Data itu sudah tertata. Secara kita juga orang statistika, Iya, betul. terkait dengan proses pengumpulan data yang nggak mudah sebenarnya. Jadi dari situlah berdiri divisi-divisi. Jadi ada divisi pendidikan dan kurikulum, ada divisi terkait bidang mahasiswa dan alumni, ada divisi terkait bidang sumber daya manusia, lebih ke mungkin tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian ada juga divisi luaran Tridharma, bidang penelitian, dan juga divisi luaran Tridharma bidang pengabdian kepada masyarakat, serta divisi kesejahteraan dan kerohanian juga, dan satu lagi divisi keuangan dan sarana prasarana. Ini juga yang membantu dalam persiapan rencana kerja dan juga proses anggaran-anggaran yang Dan sebenarnya satu lagi Bu, divisi humas dan kerjasama. Saya lupa sama yang mewawancara saya ya. Jadi divisi yang sangat-sangat berperan terhadap publikasi dan juga sosialisasi program studi statistika, yaitu divisi kerjasama dan humas. Nah, ini Pak Fuad nih ketuanya. Ya, yang mana ini ide podcast juga dari situ supaya bisa lebih gimana ya, kita interaktif aja, betul. Dan
betul Ya, sekali, di sini Bu. juga sebagai ajang rilis stres. Iya, betul, Bu. Rilis stres dengan cara yang positif Positif gitu ya. ya. Dan Jadi yang kita pasti bisa bisa enjoy, berbagi ilmu juga, Bu, ya, berbagi sharing untuk ilmu, ya. betul, Ya, seperti itu. ini kan sesuai dengan anunya, Bu, yang ngobrol asik statistik, Bu. Iya, betul dong. Kita harus asik meskipun orang statistik harus asik. Iya, betul, Bu. Iya, iya. Nah, Betul. dengan divisi kerjasama dan humas juga sih kita sudah banyak kegiatan kerjasama dan tidak hanya sekedar MOU dan PKS, Iya, tapi tetap betul. ada kegiatan implementasi kerjasama itu per tahunnya. Dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan kegiatan implementasi kerjasama itu dengan jumlah yang lumayan, Pak, Lumayan. per tahun ya. Dan termasuk ini, Bu, ya. Termasuk ini Iya, pojok pojok statistik, statistik. tempat asik belajar statistik yang memang hasil kerjasama dengan BPS RI ya, awalnya betul. tripartit Tripartit, dengan Forstat dan Forsat, ISI dan BPS. dan BPS melalui BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Iya. Makanya di FMIPA ULM ya kita terpilih ya diamanahi lah seperti Iya, itu, betul. bisa mendirikan pojok statistik. Harapannya kita bisa menyelenggarakan kegiatan di sini dengan baik. Amin. Dan harapannya semua kerjasama bisa terlihat Real. bentuk realnya, Bu, bentuk ya. realnya. Oke. Jadi bukan sekedar di atas kertas gitu. Iya. Dan yang pastinya berkelanjutan. Betul, berkelanjutan itu sustainability itu sangat sulit ya Iya, sebenarnya betul. kalau kita tidak pupuk dari Iya, awal. dari awal. Dan ya memang kalau mau kerjasama memang harus kita aktif juga Iya, gitu. betul, Bu. Jangan menunggu gitu. Kita yang harus jemput bola sebenarnya. Ya, ini salah satu berat saya. Tugasnya Pak Fuad ini sebenarnya ya. Oke, Gitu. Bu. Baik, Ibu, itu kita sudah panjang lebar, Bu, yang ngobrolin tentang program studi statistika, baik itu dari profil awal terbentuknya, kemudian peminatan, kemudian alumninya, profil lulusan dan kerjanya mereka seperti apa, kemudian mahasiswa di dalamnya, bahkan adaptasi terhadap program-program baru terus kita sesuaikan terus gitu, Bu, ya, dengan yang Ibu bilang kadang-kadang bahkan program tersebut mendadak tapi kita bisa harus tetap bisa melakukan dan mengoptimalisasi program tersebut seperti itu, Bu. Dan tadi juga Ibu sampaikan sudah visi misinya dan harapannya visinya sesuai dengan 2025 kita sudah menembus internasional. Betul. Dan sudah bertahap kita, Bu, ya, dengan prestasi-prestasi mahasiswa kita yang alhamdulillah sudah mencapai di level internasional tersebut. Nah, ini, Bu, kita tahu ya, Bu, ya, lagi-lagi prodi ini adalah di level ujung tombak atau level ujung tapi di bawah. Ini saya bingung, ujung tapi di bawah. Di bawah tapi penting gitu. Iya. Penyelenggara Tridharma gitu, Bu, ya, terkait ini dan tidak lepas dari yang namanya rencana kerja, Bu. Betul. Rencana kerja dan kita tahu ini di awal tahun dan setiap awal tahun kita selalu dituntut untuk menyampaikan rencana kerja, program studi baik itu nanti ke level fakultas maupun di level universitas. Nah, untuk prodi statistika, Ibu, untuk menempuh di tahun 2023 ini, Bu, rencana kerja apa saja atau mungkin lebih keunggulan dan sesuatu yang ini perlu nih statistika dan perlu dicapai gitu, Bu, di tahun ini, Bu. Biasanya kalau kita membuat rencana kerja per tahun itu berdasarkan pada hasil audit mutu internal, kemudian juga pada laporan realisasi capaian IKU di tahun sebelumnya, apa yang mungkin belum maksimal, serta juga melihat itu isian borang tadi, isian instrumen akreditasi. Jadi kita mencoba dalam melakukan rencana kerja itu bisa melaksanakan hal-hal yang nantinya bisa menjadi nilai tambah gitu, Pak. Jadi misalkan di 2024 kita mencoba untuk meningkatkan kualitas dan jumlah juga maksudnya. Kualitas dan jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional yang memang rutin dilaksanakan itu ada banyak ya, Pak ya, terutama misalnya PKM yang ini sedang berproses, Pilmapres, NUDC, KDMI dan Satria Data tentunya. Nah, kita tahu itu timeline yang rutin sudah dilaksanakan sehingga persiapannya diawali sudah mulai sejak Desember untuk PKM dan ini hari ini nih pengumpulan ke fakultas dan alhamdulillah kita bisa menghasilkan sekitar 11 proposal
yang memang sudah terbimbing dan terstruktur gitu ya dari isinya. Mudah-mudahan diberikan rezekinya Amin, gitu. amin, amin, amin. Ya, kita berusaha ya Pak ya, Ya, dari betul. waktu ke waktu untuk bisa lebih baik, untuk bisa nyiapin mahasiswa untuk ikut PKM. Karena dulu-dulunya gitu ya, itu mepet-mepet. Sekitar 2 minggu deadline baru disiapin, itu Iya. pasti nggak akan mungkin bisa Betul, betul. mencapai hasil optimal. Apalagi dosennya untuk mereview isi yang sebegitu rentang waktunya cepat dan dekat begitu singkat, nggak akan mungkin dosennya bisa memfasilitasi dengan baik. Sehingga kita coba itu, dan alhamdulillah juga di fakultas sudah ada juga rencana seperti itu yang sejalan gitu. Sehingga tahun ini sepertinya lebih baik. Harapannya ya tahun ini pencapaiannya bisa lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Iya. Gitu Pak. Jadi memang ke arah prestasi mahasiswa, kemudian juga jumlah mahasiswa yang mengikuti MBKM di luar kampus gitu ya. Betul, betul. Itu juga kita harapkan bisa meningkat agar mereka nanti menjadi lulusan yang juga tahu gitu ilmu di luar bidang statistika itu sendiri. Dan harapannya tidak hanya sekedar belajar ilmu lain, tetapi juga skill mereka bertambah, entah itu skill berkomunikasi, bekerja tim, critical thinking mereka gitu, dan skill lainnya yang nantinya menunjang mereka dalam bidang pekerjaannya masing-masing tentunya. Selain itu, saya juga merencanakan, karena program studi statistika seperti Pak Fuad tadi sampaikan, saya tuh dokter pertama dan Iya. satu-satunya Iya. gitu. Nah, jadi karena satu-satunya ini kadang rasanya gimana gitu ya. Kok mulai rasa-rasa nggak nyaman di sini? Nggak nyaman. Nah, salah satunya nanti saya suruh Pak Fuad sekolah gitu ya. Karena kalau satu-satunya, kalau ada tawaran dari pasca sarjana ngajar saya, nanti kalau suruh maju saya gitu. Jadi kesannya kayak saya mendominasi gitu. Nah, sehingga saya sudah mulai awalnya saya mulai merencanakan studi S3 untuk dosen-dosen di program studi statistika itu mulai 2021. Tetapi yang direncanakan tidak berhasil. Masih belum, Bu. Yang ditargetkan dosennya berangkat nggak berangkat. Akhirnya di tahun 2003 ini saya harus itu tadi kawal sampai halal S3 gitu ya. Jadi kayak nggak hanya les di Bilar aja gitu. Betul. Tapi kita juga kawal sampai halal halal. itu dosen prodi agar bisa lanjut studi sampai S3. Harapannya itu juga menjadi nilai tambah nantinya untuk reakreditasi Bapak. Amin. Ya. Dan juga percepatan fungsional dosen. Nah, saya juga lektor kepala satu-satunya di prodi. Iya, betul. Sebenarnya kadang kalau kita menyangkut idealisme ya Pak, mungkin tidak ada yang sempurna untuk yang bisa menjadi lektor kepala bahkan guru besar. Tetapi itu tuntutan kita, pekerjaan. Betul. Sehingga terkait idealisme, kembali lagi kita berniatnya untuk kebaikan program studi gitu. Sehingga kita bisa sama-sama gitu ya, maju untuk studi lanjut dan maju untuk jenjang fungsional dosen. Jadi juga saya di 2023 ini sudah menargetkan 2 orang untuk lektor kepala, yang dari asisten ahli masuk ke lektor gitu ya. Alhamdulillah sudah ada 1, dan yang mungkin dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Satu lagi yang lektor Pak Fuad ya tahun ini gitu. Aduh. Tambah lagi. Jadi yang target sekolah tahun ini Pak Fuad sama Insyaallah, Pak Salam gitu ya targetnya. Nggak apa-apa kita lepas 2 gitu ya, meskipun dosen di prodi sedikit juga masih, tapi kita usahakan bisa menghandle prodi gitu ya demi kelangsungan studi lanjut Pak Fuad dan Pak Salam nantinya. Amin. Biar kembali saya punya teman gitu. Jadi nggak satu-satunya saya gitu ya. Oh baik Ibu, Gitu. mungkin sedikit memotong penjelasan Ibu tadi. Agak ini Bu ya. Mungkin saya juga tahu sebenarnya, cuman biar di luar juga tahu bahwa ternyata kita ini walaupun antusiasme atau peminatan di program studi kita ini dengan tren naik terus gitu Bu ya. Tapi ternyata tadi Ibu sempat menyinggung bahwa SDM di kita ini masih kurang. Iya, Dalam artian kurang. kurang seperti apa Ibu? Kita masih dosen di program studi yang bidangnya memang spesifik di bidang statistika itu baru berjumlah 7 orang. 7 orang. Jadi harapannya tahun 2023 kita mendapatkan tambahan dosen baru, entah melalui CPNS atau P3K ya istilahnya. Iya, Ya harapannya bisa menambah
inilah pasukan ya, Iya, pasukan untuk betul. bergerak gitu. Ya walaupun dengan jumlah yang seminim ini pun alhamdulillah program studi statistika itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Karena tadi saya beruntung saya bilang karena punya kolega yang memang sangat mudah untuk bekerja sama dan saling kolaboratif satu sama lain. Kolaborasinya sangat kuat gitu. Iya, betul. Sehingga tidak ini ya menghalangi gitu walaupun Iya. jumlah sedikit tetap maju. Oke. Gitu sih. Baik Ibu, mungkin ini apa ya, pertanyaan yang mungkin agak, tapi nggak tahu nih Bu, Ibu mau jawab atau enggak sih Apa? sebenarnya? Dari tadi terkait kita bahas rencana program kerja di Iya. program studi statistika, sebenarnya tidak lepas dari support system Bu ya, yang pasti. Iya, pastinya Iya, begitu support sih. system ini Bu ya. Dan kita tahu bahwa program studi itu ujung tombak tapi yang ada di bawah seperti itu Bu Iya. ya. Jadi memang perlu support system yang benar-benar bisa sampai ke prodi Iya. atau program studi. Nah, ini Bu keterkaitan harapan nih Bu, harapan. Ya mungkin bukan permasalahan Bu ya, tapi kita tahulah fenomena yang mungkin hampir semua perguruan tinggi juga sempat mengalami hal tersebut. Betul. Bagaimana ketika kita merencanakan sesuatu tapi masih bukan tidak ada support sistemnya tapi masih terkendala, entah itu waktunya, entah itu perlu apa ya namanya, birokrasi tertentu sehingga rencana yang kita awalkan itu terhambat atau termundur beberapa set. Ya mungkin kita tahu misalnya program kita jadwalkan di Januari, tapi ternyata Betul. karena kondisi tertentu sehingga program kegiatan di Januari itu mundur seperti itu, Iya. sehingga otomatis untuk program-program kerja lainnya juga ya kita tahu lah permasalahan dan problematika di Betul. rencana kerja program studi hampir semua universitas itu Bu ya, Iya. hampir semua. Nah itu harapan Ibu sebagai koprodi di sini itu seperti apa Ibu? Ya harapan saya sih mungkin sama kayak bentuk SKP sekarang ya. Jadi harapannya itu memang dari level universitas gitu ya. Universitas memang sudah ada gitu. Mereka punya rencana kerja tahunan ya memang sudah ada gitu ya. Iya. Sudah ada rencana kerja yang mana dibuat oleh universitas dulu kemudian diturunkan gitu ke tingkat Level fakultas. Lalu di tingkat fakultas turun ke program studi sehingga program studi bisa menyesuaikan apa saja program-program yang nantinya dapat disupport di tahun tertentu gitu ya. Anggap di tahun 2023 ini apa saja. Nah, kalau kita membuat rencana kerja di prodi dulu gitu ya, terkadang ada beberapa yang mungkin tidak sesuai. Nah, kadang juga prodi perlu panduan. Panduan mana yang program yang baik untuk dilakukan untuk kemajuan bersama entah prodi, fakultas dan universitas. Sehingga program studi juga perlu kepastian dari program-program yang direncanakan itu mana yang bisa dilaksanakan dan memang mendapat support, mana yang tidak. Sehingga kita tidak wasting time juga mengajukan sesuatu program kegiatan yang mungkin sudah disusun dari prodi ya, tetapi ternyata itu menyalahi aturan atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang ditetapkan oleh fakultas maupun universitas. Padahal kita juga berusaha menyusun rencana kerja itu sesuai tadi ya dengan evaluasi-evaluasi yang sudah terjadi di tahun sebelumnya dan juga terkait dengan capaianku tadi. Iya. Nah itu tadi Pak. Jadi harapan saya besar sekali sih kalau memang ada gitu ya ketetapan itu dan dilaksanakannya memang di awal tahun. Jadi rencana kerja itu memang harapannya di akhir tahun sudah disusun ya. Iya. Dan mungkin dari pihak yang di atas juga tidak perlu menunggu dulu dari yang di bawah. Jadi sama-sama lah nantinya kan ada rapat kerjasama yang bersamaan gitu. Jadi nanti dari universitas itu apa sih rencana kerja, kemudian dari fakultas juga apa dan prodi apa sehingga bisa disatukan gitu. Tidak saling menunggu seperti itu sih harapannya sehingga di prodi juga punya kejelasan. Itu sih yang memang utama itu adalah kejelasan tadi program-program kerja apa yang di prodi itu bisa dilaksanakan di tahun itu agar tidak ada lagi tadi Pak pengcancelan, pergeseran ataupun timelinenya mundur dan sebagainya. Itu sih yang kami harapkan gitu ya dari prodi agar kami juga bisa menyesuaikan nih waktu kegiatannya karena waktu terus berjalan
kita juga masing-masing punya kegiatan gitu ya, sama dengan pimpinan fakultas dan universitas. Kita tahu super sibuk juga. Iya, betul. Tapi ya itu tadi, tetap harus memang kalau kita mau bersinergi bersama ya, dan lakukan lebih awal. Oke. Karena awal tahun kan Januari ya. Iya. Jadi ya itu tadi harus dipersiapkan juga gitu sesuatunya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya gitu. Amin. Nah, Ibu, kalau kita bahas rencana kerja, Ibu, ya. Terima kasih sudah kayaknya bakalan panjang ini, Bu, ya. Iya. Bakalan panjang sekali nih, Bu, terkait kalau bahas rencana kerja. Nah, kita kembali ke program studi nih, Bu. Nah, untuk biar teman-teman nih calon-calon statistisi nih, Bu, yang mau di program studi statistika khususnya di FMIPA ULM, kira-kira apa, Bu, yang bisa kita tawarkan nih, Bu, terkait program studi statistika itu punya program unggulan di mana, di sisi mana, dan bagaimana keterkaitan tadi sempat kita singgung bahwa mahasiswa kita nih kita bebaskan nih mau ikut program MBKM yang seperti apa, kemudian kita support juga baik itu terkait kompetisi yang sifatnya akademik maupun non akademik, kita dukung dan kita support 100% ya, Bu, ya, seperti yang sudah kita lakukan. Nah, ini untuk biar calon-calon statistisi ini mau ke kita ini, Bu. Oke. Kalau saya sih tidak terlalu muluk-muluk juga ya. Jadi gini, bagi yang mereka memang passion di bidang statistik ya, bergabung dengan kita itu adalah salah satu wadah di mana mereka bisa mengeksplor lebih terkait passion mereka itu. Nah, selain itu, karena tadi saya bilang juga tenaga pengajar yang ada di program studi statistika ini relatif masih banyak yang muda gitu. Yang muda yang punya inisiatif dan kreativitas yang tinggi luar biasa, sehingga bisa mampu memfasilitasi mereka-mereka yang ingin bergabung dengan kita dan mengeksplor lebih terkait bidang statistika dan terapannya terutama gitu. Karena peran kita di sini sekarang sangat penting ya, terutama dari segi proses bisnis data. Nah, yang ini di mana-mana pasti diperlukan gitu. Nah, jadi nilai jual kita ya memang kita mewadahi mereka. Kemudian ketika mereka ingin berkegiatan di luar kampus, kita juga support. Harapannya mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih di luar kampus sana, tapi tetap termonitor oleh program studi. Mereka juga mampu berkreativitas dan mengikuti ajang perlombaan yang bisa mengasah keterampilan mereka. Nah, selain itu, suasana akademik di kita juga cukup baik ya, dengan fasilitas yang sudah memadai gitu. Terlebih lagi kita juga sudah punya real ya bukti kerjasama kita pojok statistik ini dengan BPS. Dan kita memang juga selalu menjadi mitra setia BPS. Mitra setia, Bu, ya. Mitra sangat setia kalau saya boleh bilang. Nah, jadi harapan kita mereka bergabung dengan ya memang passion tadi, passionnya. Jadi sebenarnya terkadang ada yang gabung kemudian mereka punya tawaran menarik gitu ya, Pak ya, sehingga mereka izin untuk meninggalkan prodi, itu memang hak mereka. Namun demikian, kembali lagi ya, dimanapun kita belajar itu tergantung dari individunya masing-masing. Insya Allah kalau kita memang passion dan niat belajar, dimanapun kita berada itu insya Allah pasti berhasil. Itu Pak, karena sumber bacaan, sumber referensi itu saya belajar di sini dan di luar negeri sama gitu ya. Hanya saja mungkin memang pengalaman yang membuat berbeda. Dengan proses MBKM tadilah yang bisa memfasilitasi mahasiswa kita ataupun mereka-mereka yang nanti juga berminat ya join di program studi statistika untuk mendapatkan pengalaman lebih. Baik itu di dalam negeri maupun luar negeri itu sudah terfasilitasi dengan proses MBKM. Ada International Student Mobility Award, ISMA, bisa belajar ke luar negeri, bisa pilih universitasnya gitu ya, dan dibiayai gitu, gratis gitu ya. Jadi kalian bisa belajar sekaligus mempunyai pengalaman belajar di luar negeri gitu. Dan juga universitas lain di dalam negeri, di luar Kalimantan, serta dunia industri tadi ya, yang bisa kita lakukan melalui program magang bersertifikat dan studi independen gitu. Dan ada kewirausahaan merdeka juga. Ya, kewirausahaan merdeka juga ada, membangun desa pun ada. Sekarang banyak sekali program-program sehingga
nggak perlu takut gitu. Mau Iya, kuliah betul. dimanapun sekarang bisa mobile. Iya, betul, betul, Mobile betul. kemana-mana maunya, tergantung ini keinginan dari mahasiswa sendiri untuk mengekspor diri, kemampuan maupun pengalaman tadi gitu. Jadi ada yang memang orang sifatnya suka di sini-sini aja atau memang pengen ekspor gitu ya, jadi Iya. jiwa explorer gitu. Iya, betul, betul. Gitu. Jadi satu aja Bu ya, kalimat yang pas ada. Yuk gabung dengan kami, Statistika FMIPA ULM. ULM. Baik Ibu, mungkin kita sudah panjang lebar banget Bu ya ngobrolin Iya. ini. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi sih Bu. Harapannya kan karena Ibu sebagai koordinator program studi dan itu tidak lepas dari sumbangsi Ibu, support Ibu dengan adanya program kita ini sekarang yaitu Postat, ngobrol asik statistik ini. Nah, harapan kedepannya Bu, mungkin harapan terakhir nih Bu ya, Iya. untuk Postat sendiri ini sebagai wadah atau sebagai tempat untuk seperti apa Bu? Seperti tagline-nya ngobrol asik statistik ini, Bu. Oke. Ya, selain kita ngobrol asik ya, kita juga nanti banyak hal yang bisa kita lakukan di sini sebagai media publikasi Iya, terutama. betul. Baik itu terkait kegiatan-kegiatan prodi, prestasi-prestasi yang kita raih, ataupun juga publikasi terkait hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dari dosen, serta prestasi-prestasi mahasiswa lainnya, Iya. pengalaman selama studi, dan berbagai hal lainnya sih yang bisa menunjang informasi itu Iya. tersampaikan, terutama dari hasil penelitian sih, karena Iya. banyak sekali hasil-hasil riset penelitian mahasiswa kita yang memang bidangnya terapan. Nah, terapan ada yang di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, dan juga yang lainnya. Oke. Gitu. Mungkin juga sambil ini Bu ya, kita bahas isu-isu yang lagi santer Ya, tapi boleh dari perspektif ya. statistik ya, Bu Betul, ya. berbicara terkait data behind isu tadi, Pak, Iya, sehingga betul. kita tahu gitu nanti bicaranya berdasarkan data. Oke, betul, gitu. betul, betul. Baik, itu tadi ya. Jadi mudah-mudahan Podstat ini bisa terus memberikan efek ya, memberikan impact dan yang pasti kita terus berusaha untuk mengedukasi Bu ya, dan Betul. khususnya untuk statistisi di Indonesia yang pasti, dan yang pasti adalah calon statistisi Iya. nantinya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Dewi Ang sudah Sama-sama, berhadir di Bapak. sela-sela Iya. kesibukan. Ya kita tahu lah ya dosennya dengan begitu banyak Betul. kesibukannya dan seperti harapan Bu Dewi Anggraini tadi, mudah-mudahan podcast kita ini bisa berjalan dan memberikan edukasi yang baik Iya. untuk khalayak ramai di sana. Betul. Ya, Sebagai baik. inisiasi juga ya. Ya, baik. Untuk Mudah-mudahan. bisa ya lebih mengedukasi Iya, betul dan sekali, juga menginfokan hal-hal yang sifatnya juga bisa meningkatkan informasi ke masyarakat. Iya, yang dimana sesuai dengan tagline program studi Bu ya, di Iya. mana statistika menjadikan data Penuh penuh makna. makna. Ya, terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Cek cek. Postat, ngobrol asik statistik.